Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Agung Anugrah. Saya mahasiswa PMM Universitas Muhammadiyah Prinsewu, kelas 4G PGSD. Di sini saya akan memaparkan hasil analisis saya tentang artikel yang berkaitan dengan karangan argumentasi. Guna memenuhi tugas mata kuliah pembelajaran Bahasa Indonesia kelas tinggi dengan dosen pengampu Ibu Siti Nurhayati, MPD. Jurnal yang akan saya analisis berjudul Pola Penalaran dalam Karangan Argumentasi pada Siswa Tahap Operasional Formal, dengan penulis yaitu Ibu Ulfa Meilida dan Ida Nurhaleha dari Universitas Negeri Semarang. Baiklah, yang pertama pada bagian abstrak. Abstrak sendiri berisi ringkasan dari keseluruhan isi artikel. Pada abstrak ini, penalaran adalah proses berpikir yang sistematik dan logis untuk memperoleh sebuah simpulan. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menemukan dan mendeskripsikan pola argumen dalam karangan argumentasi siswa tahap operasional. Penelitian ini sendiri merupakan penelitian kualitatif dengan model analisis dari Miles and Huberman. Hasil penelitian ini yaitu pola penalaran argumentasi. Siswa tahap operasi formal terdiri atas 5 pola penalaran argumen dengan beberapa variasi bentukan. Pola yang digunakan siswa pada tahap operasi formal tidak terpaku pada jenjang sekolah. Pola yang paling sederhana yakni pola C sampai G ternyata masih digunakan oleh siswa tahap operasi formal jenjang SMA. Begitu pula pada pola yang paling kompleks, yaitu C sampai G, W sampai B, M, Q sampai P, R. Ternyata sudah mulai digunakan oleh siswa tahap operasi formal awal, yaitu jenjang SMP. Hasil temuan ini menunjukkan bahwa pola tahap operasi formal daya pikir siswa sudah sangat kreatif dan variatif. Kata kuncinya yaitu pola penalaran argumen, karangan argumentasi, siswa tahap operasi formal. Baiklah, bagian selanjutnya yaitu bagian pendahuluan. Pada bagian pendahuluan berisi landasan-landasan teori yang digunakan untuk memperkuat artikel ini. Pada bagian pendahuluan di sini, pertama, penalaran adalah proses berpikir yang sistematik dan logis untuk memperoleh sebuah simpulan. Bahan pengambilan simpulan ini dapat berupa fakta, informasi, pengalaman, dan pendapat para ahli. Penalaran merupakan proses berpikir yang berusaha menghubung-hubungkan fakta atau evidensi-evidensi yang dapat diketahui menuju kepada suatu simpulan. Seperti menurut Nursito, ia mengemukakan bahwa karangan argumentasi adalah karangan yang berusaha memberikan alasan untuk memperkuat dan menolak suatu pendapat, pendirian, atau gagasan. Argumentasi pasti memuat argumen, yaitu bukti atau alasan yang dapat meyakinkan orang lain tentang keberadaan sebuah pendapat, kebenaran sebuah pendapat. Karangan argumentasi merupakan suatu bentuk eksposisi yang khusus. Argumentasi memang tidak dapat lepas dari proses berpikir. Proses berpikir manusia sebagai suatu perkembangan yang bertahap dan berpikir intelektual konkret ke abstrak berurutan melalui 4 periode, yaitu tahap sensor motorik, lalu tahap pre-operasional, lalu tahap operasi konkret, dan yang terakhir tahap operasi formal. Urutan periode tersebut tetap bagi setiap orang. Setiap orang memiliki perbedaan dalam memasuki setiap periodenya. Jean Piaget adalah orang pertama yang menggunakan filsafat konstruktif dalam proses belajar mengajar. Jean menggolongkan siswa usia 12-18 tahun sebagai siswa tahap operasi formal. Pada tahap operasi formal, siswa dapat mengembangkan kemampuan berargumennya dalam belajar di sekolah. Siswa SMP, SMA, dan SMK tergolong dalam perkembangan intelektual operasi formal. Siswa SMP berada pada tingkat di bawah SMA atau SMK. Siswa SMA maupun SMA keduanya terdapat pada tingkat yang sederajat dengan perkembangan kognitif yang sama. Akan tetapi dalam
pembelajaran di sekolah, setiap siswa memiliki perbedaan, yaitu dalam menerima materi. Dalam pembelajaran di SMA, siswa dapat kelompok mata pelajaran normatif dan adaptif. Kedua kelompok mata pelajaran ini lebih menekankan pada penguasaan materi melalui teori-teori yang diberikan. Di sisi lain, dalam pembelajaran di SMK, siswa mendapatkan kelompok mata pelajaran normatif, adaptif, dan produktif. Kelompok mata pelajaran normatif dan adaptif tidak jauh berbeda dengan SMA. Keduanya menekankan penguasaan kompetensi melalui teori. Perbedaan SMA dan SMK tampak pada kelompok mata pelajaran produktif. Dalam pelajaran ini, SMK dituntut untuk dapat menguasai kompetensi melalui praktik yang mengembangkan keterampilan sesuai kejuruan. Dalam pembelajaran tidak jarang juga guru menerapkan berbagai model pembelajaran berbasis penalaran dan implementasi dalam berbagai strategi pembelajaran. Tulisan argumentasi memiliki elemen-elemen meliputi yang pertama, pernyataan atau tesis, yang kedua, alasan atau bukti-bukti, yang ketiga, pembenaran atau kaidah-kaidah atau prinsip-prinsip, yang keempat, dukungan, dan yang kelima, modalitas, dan yang terakhir, kemungkinan membantah. Dengan keenam elemen tersebut, tulisan argumentasi dapat dipolakan dalam 5 struktur. Kelima pola itu, yang pertama mencakup pola 1, C sampai G, pola 2, C, G sampai W, pola ketiga, C, G, W sampai B, pola keempat, C, G, W, B, M, Q, dan pola yang kelima, C, G, W, B, M, Q, PR, dan pola C, G merupakan pola yang paling sederhana. Artinya sebuah argumen terdiri dari sebuah pernyataan dan minimal sebuah alasan atau beberapa alasan atau bukti. Karangan merupakan hasil dari proses menulis dengan proses berpikir yang memiliki tujuan tertentu sesuai dengan maksud yang ingin disampaikan penulis. Karangan juga merupakan hasil penjabaran suatu gagasan secara resmi dan teratur tentang suatu topik atau pokok bahasan. Dalam karangan seringkali seseorang membutuhkan argumen untuk menemukan gagasannya. Alat yang dipakai untuk mengungkapkan argumen adalah bahasa. Argumentasi adalah karangan yang berusaha memberikan alasan untuk memperkuat atau menolak suatu pendapat, pendirian, atau gagasan. Karangan argumentasi pasti memuat argumen yang bukti dan alasannya dapat meyakinkan orang lain bahwa pendapat yang disampaikan benar. Pada tahap operasi formal, individu sudah mulai memikirkan pengalaman di luar pengalaman konkret serta memikirkannya secara lebih abstrak, idealis, dan logis. Pemikiran operasional konkret perlu memiliki elemen konkret A, B, dan C untuk menarik simpulan logis. Jika A sama dengan B dan B sama dengan C, maka A sama dengan C. Sebaliknya, pemikir operasional formal dapat memecahkan persoalan ini walaupun problem ini hanya disajikan secara verbal. Baiklah, kita ke bagian selanjutnya yaitu metode penelitian. Pada penelitian ini, penulis menggunakan pendekatan kualitatif dalam penelitian ini untuk mengungkap data yang ada di lapangan dengan cara menguraikan dan mengimplementasikan seperti apa yang ada di lapangan. Hal ini juga berfungsi untuk menghubungkan sebab akibat terhadap suatu yang terjadi pada saat penelitian. Tujuannya agar diperoleh gambaran nyata mengenai penalaran argumentasi siswa tahap operasional formal. Data penelitian berupa karangan argumentasi siswa. Data ini diperoleh dari tugas siswa menulis argumentasi yang telah diberikan oleh guru. Karangan argumentasi tersebut terdiri atas satuan-satuan kebahasaan yang berupa wacana, paragraf, kalimat, dan klausa yang memuat pola penalaran argumen siswa. Data dikumpulkan dengan teknik simak, bebas, cakap, SBLC, teknik dokumentasi, dan teknik catat. Analisis data menggunakan analisis isi komunikasi Holstein. Analisis isi komunikasi diarahkan untuk menjelaskan karakteristik isi yang berupa penalaran argumentasi siswa dalam karangan argumentasi. Penjelasan ini
Penjelasan isi komunikasi tersebut mencakup pola dan teknik penalaran argumennya. Prosedur analisis data terdiri atas 4 alur kegiatan, yaitu pengumpulan data, reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Validitas data penelitian menggunakan yang pertama, validitas internal pada aspek nilai kebenaran, dan yang kedua pada penerapan ditinjau dari validasi eksternal. Ketiga, reliabilitas pada aspek konsistensi, serta yang keempat, objektivitas pada aspek naturalis. Pada penelitian ini, tingkat keabsahan lebih ditekankan pada data yang diperoleh. Melihat hal tersebut, maka kepercayaan data hasil penelitian dapat dikatakan memiliki pengaruh signifikan terhadap keberhasilan sebuah penelitian. Yang selanjutnya kita ke hasil dan pembahasan. Pada analisis ini, pola penalaran argumentasi dilakukan berdasarkan 40 data yang diperoleh dari lapangan. Data tersebut diperoleh dari siswa tahap operasi formal, yaitu jenjang SMP, SMA, dan SMK dari Kabupaten Demak dan Kota Semarang. Hasil analisis data menunjukkan ada 5 pola penalaran argumentasi, argumen dengan beberapa variasi bentukan. Kelima pola tersebut yaitu pola pertama, CG, sebanyak 2 data, pola 2 CGW dengan variasi bentuk pola 2 CW sebanyak 4 data, dan pola 3 CGWB dengan variasi bentukan pola 3A CWB dan 3B CGB sebanyak 18 data, pola 4 CGWB-MQ dengan variasi bentukan pola 4A CMQGWB dan pola 4B CGWNQ dan pola 4C CGMQ sebanyak 6 data, dan pola 5 CGWB-MQPR dengan variasi bentukan pola 5A yaitu CGNQPR dan pola 5B CGPR dan pola 5C CGBPR dan 5D CGWBPR sebanyak 10 data. Pola penalaran yang digunakan siswa tahap operasi formal sangat variatif. Hal ini disebabkan oleh pandangan yang menyatakan bahwa penalaran dipahami sebagai proses berpikir logis dan kritis. Menggunakan kadar logika dan pikiran kritis akan membawa dampak bagi menyampaikan kematangan argumen siswa. Baiklah, kita ke bagian yang terakhir, yaitu bagian simpulan. Dari hal yang sudah saya paparkan tadi, dapat disimpulkan bahwa pada pola terdapat variasi bentukan yang sangat variatif. Pola yang digunakan siswa tahap operasi formal tidak terpaku pada jenjang sekolah. Pola yang paling sederhana, yaitu pola C ternyata masih digunakan oleh siswa tahap operasi formal jenjang SMA. Begitu pula pola paling kompleks, yaitu CGWB-MQPR ternyata sudah mulai digunakan oleh siswa tahap operasi formal yaitu jenjang SMP. Hasil temuan ini menunjukkan bahwa pada tahap operasi formal, daya pikir siswa sudah sangat kreatif dan variatif. Pola penalaran argumen siswa tahap operasi formal terdiri atas 5 pola penalaran argumen dengan beberapa variasi bentukan. Baiklah, demikian pemaparan dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.